datar edisi persegi panjang. Kita tahu bahwa selama ini rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Luas segitiga alas dikali tinggi dibagi 2. Luas jajar genjang alas dikali tinggi. Begitu juga bangun datar lainnya yang kalian pasti sudah hafal rumusnya. Tapi, pernahkah kalian berpikir kenapa sih luas seperti itu? Oke, sebelumnya luas itu apa sih? Dimana luas itu satuannya sering ditulis dengan cm persegi maupun meter persegi. Jadi, semua ini berawal dari persegi. Persegi merupakan bangun segi 4 dengan semua sisinya sama. Jadi, bangun datar ini yang menjadi patokan atau standar yang menentukan luas, yang menjadikan persegi sebagai satuan luas. Jadi, kita sepakati bersama bahwa rumus luas persegi ini adalah sisi dikali sisi. Kemudian kita lanjut ke bangun datar persegi panjang. Rumus luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Kira-kira kenapa ya? Terus apa hubungannya sama persegi? Mari kita ingat bahwa luas persegi itu sisi dikali sisi. Terus kita misalkan kita mempunyai 2 persegi dan kita jajarkan 2 persegi ini, maka akan membentuk satu bangun datar yang kita sebut sebagai persegi panjang. Selanjutnya, kita misalkan panjang masing-masing sisi persegi itu adalah 1 cm. Maka luasnya kita hitung. Dan hasilnya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1 cm persegi. Jadi kalau ada 2 persegi yang membentuk persegi panjang tersebut, maka luas persegi panjang sama dengan luas 2 persegi yang membentuknya. Dan ya, jika satu persegi luasnya 1 cm persegi, maka luas persegi panjang tersebut adalah 2 cm persegi. Luas jajar genjang yang kita ketahui yaitu alas kali tinggi. Dari mana sih kita dapat mengetahui alas kali tinggi tersebut? Yang kita ketahui luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Apakah sih hubungan dengan jajar genjang? Jajar genjang memiliki sisi bawah yaitu alas dan sisi tinggi. Kita akan melakukan percobaan dengan memotong bagian jajar genjang yang dibatasi oleh sisi tinggi. Sisi tinggi yang kita potong akan mendapatkan salah satu segitiga, dan kita satukan pada sisi satunya yang akan menjadi sebuah persegi panjang. Dengan luas awal yaitu panjang kali lebar, kita kembalikan pada luas jajar genjang, maka kita dapat alas yaitu sama dengan panjang dan lebar sama dengan tinggi. Mudah bukan untuk memahami luas jajar genjang? Ya, asal-usul rumus luas bangun datar edisi belah ketupat. Kalau kamu belajar luas belah ketupat, pasti kamu akan dikasih rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tapi kenapa sih rumusnya bisa kayak gitu? Yuk kita cari tahu. Dan kita harus ingat bahwa rumus persegi panjang yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Kira-kira ada apa lagi sih hubungan persegi panjang dan belah ketupat? Yuk kita cari tahu juga. Belah ketupat adalah bangun datar yang semua sisinya sama. Belah ketupat mempunyai 2 garis di tengah yang disebut diagonal. Supaya mudah dan gampang diingat, kita sebut dengan diagonal 1 dan diagonal 2. Garis yang berwarna biru kita sebut dengan diagonal 1 dan yang berwarna kuning adalah diagonal 2. Belah ketupat sebenarnya adalah gabungan dari 4 segitiga, di mana jika satu segitiga kita taruh dan tempelkan di bagian kanan atas dan satunya lagi di bagian kanan bawah,
maka akan membentuk sebuah bangun datar, yaitu bangun persegi panjang. Nah, di mana persegi panjang ini mempunyai panjang dan lebar seperti yang kita ketahui bersama, yaitu luasnya benar jika rumusnya panjang dikali lebar. Mari kita lihat panjang di sini jika kita perhatikan adalah setengah dari diagonal 1 dan lebarnya adalah diagonal 2. Jadi bisa kita tuliskan bahwa rumus luas belah ketupat sendiri adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Asal-usul rumus luas bangun datar edisi trapesium. Jenis-jenis trapesium ada 3, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Rumus luas trapesium itu apa sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng rumus luas trapesium menggunakan luas persegi panjang. Sebelumnya kalian masih ingat nggak rumus luas persegi panjang itu apa? Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Tadi kan trapesium terdapat 3 jenis. Nah, sekarang kita cari tahu dulu trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang sudutnya terdapat siku-siku. Sebelumnya kita namakan dulu sisi-sisinya. Sisi yang tegak lurus dengan alas kita namakan dengan T. Sisi yang atas kita namakan dengan A. Sisi yang bawah kita namakan dengan B. Selanjutnya kita bakal ngapain ya? Langkah selanjutnya kita bakal ngekopi trapesium siku-siku ini atau membuat trapesium siku-siku dengan panjang sisinya yang sama persis atau yang biasa disebut dengan kekongruenan. Selanjutnya trapesium yang satunya kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, untuk membedakan trapesium yang satu dengan yang satunya, kita bakal mengganti warna trapesium salah satunya, yaitu trapesium yang sebelah kanan dengan warna biru. Kalian juga bisa mengganti dengan warna selain biru. Selanjutnya, kita bakal memutar trapesium yang biru sejauh 180 derajat, sehingga menyebabkan yang B menjadi di atas dan A menjadi di bawah dengan kebalikan berarti ya. Nah, selanjutnya kita bakal menggabungkan trapesium yang merah dan biru. Dua buah trapesium siku-siku yang digabungkan bisa membentuk bangun persegi panjang. Kalian masih ingat nggak rumus luas persegi panjang itu apa? Nah, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini adalah A ditambah B. Dan untuk lebarnya adalah T. Sehingga dapat kita ketahui bahwa persegi panjang ada 2 trapesium yang sama. Luas persegi panjang adalah 2 kali luas trapesium. Jadi dapat kita tulis bahwa luas 2 trapesium adalah panjang kali lebar. Atau A ditambah B dikalikan dengan T. Kita juga bisa mencari luas satu trapesium saja. Luas satu trapesium adalah dalam kurung A ditambah B sebagai panjangnya dikalikan dengan T dibagikan dengan 2, karena tadi kan 2 trapesium, ini mencari satu trapesium, jijinya dibagi dengan 2, atau bisa kita tuliskan dengan setengah kali dalam kurung A ditambah B dikalikan dengan T. Sehingga dapat kita ketahui bahwa luas trapesium adalah dalam kurung A ditambah B dikali T dibagi 2.
Selanjutnya, kita akan mencari rumus luas trapesium siku-siku dan rumus luas trapesium sembarang. Rumus luas trapesium sembarang. Selanjutnya, kita tuliskan tingginya yang mana dan alas bawahnya. Yang atas sebagai A dan alas bawahnya B. Selanjutnya, kita bakal mengcopy trapesium sembarang itu tadi, dan lalu kita memindahkan trapesium yang satunya ke sebelah kiri. Lalu kita ganti trapesium sembarang yang di sebelah kiri menjadi warna oranye ataupun warna yang lainnya. Lalu kita gabungkan dua trapesium yang berada di sebelah kiri dan kanan dan akan menjadi jajar ginjang. Sehingga dapat kita ketahui bahwa dua trapesium sembarang kalau digabungkan menjadi jajar ginjang. Nah, rumus luas jajar ginjang adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya ini adalah A ditambah B dan tingginya adalah tetap T. Sehingga dapat kita tuliskan luas dua trapesium sembarang adalah A ditambah B dikalikan dengan T. Nah, untuk mencari luas satu trapesium sembarangnya bisa kita tuliskan A ditambah B dikalikan dengan T dibagikan dengan 2, atau setengah kali A dalam kurung A ditambah B dikalikan dengan T. Asal-usul rumus luas bangun datar edisi layang-layang. Sudah tahu kan rumus luas bangun layang-layang? Ya, benar, setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Mari kita cari tahu asal-usulnya. Seperti asal-usul sebelumnya, kita menggunakan luas persegi panjang. Panjang dikali lebar. Bangun layang-layang hampir sama dengan bangun belah ketupat. Hanya saja pada layang-layang tidak semua sisinya sama panjang, tetapi ada dua pasang sisi yang sama panjangnya. Sama layang-layang juga memiliki dua diagonal yang kita sebut juga diagonal 1 dan diagonal 2. Untuk memahaminya, garis ungu di situ kita sebut diagonal 1 dan garis kuning kita sebut diagonal 2. Bangun layang-layang kita bisa bagi menjadi 4 segitiga siku-siku. 2 segitiga atas adalah segitiga yang kongruen atau bentuk dan ukurannya sama. Begitu juga luas segitiga bawah juga merupakan segitiga yang sama bentuk dan ukurannya. Jika kita bagi bangun layang-layang menjadi dua seperti ini, dua segitiga di sisi kiri dan kanan adalah bangun yang sama. Kemudian kita pisahkan dua segitiga pada sisi bagian kiri dan kita balik posisi kedua segitiga tersebut. Kita pindahkan segitiga atas dan bawah yang sudah kita balik. Putar dan letakkan segitiga tersebut. Benar, akan membentuk bangun persegi panjang. Persegi panjang yang sudah kita bahas sebelumnya dengan luas panjang dikali lebar. Jika kita ukur panjang dan lebar persegi panjang yang sudah dibentuk, maka kita dapati bahwa panjang di sini adalah setengah dari diagonal 1, setengah dari diagonal 1, dan lebarnya itu adalah diagonal 2. Jadi, jika kita kaitkan ke luas persegi panjang, maka luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2.